Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Senin, 17 Oktober 2022, menggelar rapat paripurna penyampaian pengantar nota keuangan APBDP tahun 2022. Rapat paripurna DPD Lampung Tengah tentang penyampaian pengantar nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 dipimpin langsung Ketua DPRD Sumarsono. Sumarsono dalam memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua 2 Firdaus Ali dan Wakil Ketua 3 Muslim Ansori, serta dihadiri anggota DPRD yang ada Bupati Lampung Tengah Mus Ahmad, Wakil Bupati Ardhito Wijaya, Sekretaris Daerah Nirlan, Forkopimda, dan jajaran organisasi perangkat daerah setempat. Sebelum Bupati Mus Ahmad menyampaikan pengantar nota keuangan APBDP tahun anggaran 2022, terlebih dahulu Sekretaris Dewan Ihsan membacakan agenda surat masuk. Surat masuk tersebut diantaranya penyampaian pengantar nota keuangan rancangan APBDP tahun anggaran 2022, kemudian surat dari fraksi Gerindra perihal pergantian alat kelengkapan Dewan fraksi Gerindra Lampung Tengah. Kemudian dilanjutkan Bupati Lampung Tengah Mus Ahmad menyampaikan pengantar nota keuangan rancangan APBDP tahun anggaran 2022. Dalam penyampaiannya, Mus Ahmad menjelaskan ada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, namun tahun 2022 ini belanja pegawai naik, mengingat untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mus Ahmad juga menyampaikan anggaran APBDP tahun anggaran 2022 ada kenaikan dibandingkan tahun 2021, yaitu 2,6 triliun. Kepada saudara petugas, saya persilahkan untuk memimpin. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan kandungannya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Perkenankanlah pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, anggota Forkopimda serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Para rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda 1. Penyampaian pengantar nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022. Adapun anggota DPRD yang hadir dan menandatangani absensi pada hari sebanyak 30 anggota dari 50 anggota Dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Rabu, tanggal 28 September 2022
kedua, masa sidang ke-1 tahun sidang 2022 silakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bupati dan beberapa paripurna yang saya hormati. Berdasarkan atas kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Lampung tentang dan BPS perubahan APBD Kabupaten Lampung tahun anggaran 2022 yang telah disepakati bersama dalam rapat paripurna pada hari Senin tanggal 26 September 2022. Sifat penting lampiran 2 berkas perihal penyampaian rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung 6 September 2022 antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Bersama ini kami sampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 disertai pengantar nota keuangan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Demikian untuk maklum. Atas perhatiannya yang diucapkan terima kasih. Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad, cap ditandatangani. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi'un, Tabi'an Puro. Yang terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati anggota Forkompinda Lampung Tengah, saudara sekretaris daerah, staf ahli bupati, serta para asisten, yang saya hormati para dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian, dan rekan-rekan insan pers hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara penyampaian pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 pasal 161 ayat 2 bahwa perubahan APBD dapat dilakukan antara lain karena terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan anggaran, adanya keadaan yang menyebabkan harus melakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berkenaan. Ketentuan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa sebelum membahas perubahan APBD setiap tahun berkenaan, pemerintah daerah wajib menyampaikan perubahan kebijakan umum APBD, KUA dan prioritas pelaksanaan anggaran sementara atau PPAS. Perubahan untuk dibahas dan disepakati bersama Dewan dan irigasi naik 8,37% atau sebesar 16,91 miliar lebih dari 201,95 miliar lebih menjadi 218,83 miliar lebih. Belanja modal aset tetap lainnya naik 25,87% atau sebesar 238,50 juta lebih dari 921,78 juta lebih menjadi 1,16 miliar lebih. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga mengalami penurunan 20% atau sebesar 3 miliar dari 15 miliar menjadi 12 miliar. D. Belanja transfer. Belanja transfer naik 1,88% atau sebesar 8,99 miliar lebih dengan rincian sebagai berikut. Keuangan rancangan perubahan APBD Kabupaten Lampung tahun anggaran 2022. Berita Saudara Bupati, saya persilakan. Dewan yang berbahagia. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan secara ringkas rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Pendapatan, target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah naik 1,36% atau sebesar 35,79 miliar lebih dari 2,62 triliun lebih menjadi 2,65 triliun lebih dengan rincian pendapatan asli daerah naik 15,20% atau sebesar 33,61 miliar lebih dari 221,12 miliar lebih menjadi 254,73 miliar lebih.
pendapatan transfer turun 0,55% atau sebesar 12,23 miliar lebih dari 2,21 triliun lebih menjadi 2,19 triliun lebih. Lain-lain pendapatan daerah yang sama naik 7,63% atau sebesar 14,40 miliar lebih dari 188,72 miliar menjadi 203,13 miliar lebih. Belanja daerah naik 4,07% atau sebesar 111,76 miliar lebih dari 2,74 triliun lebih menjadi 2,85 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi naik 3,95% atau sebesar 73,34 miliar lebih dengan rincian sebagai berikut. Belanja pegawai berkurang 1,55% atau sebesar 18,10 miliar lebih dari 1,164 triliun lebih menjadi 1,146 usaha 191,48 miliar lebih. Sisa pinjaman daerah sebesar 41,02 miliar yang telah digunakan dalam pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi nasional. B. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 33,97 miliar lebih yang digunakan untuk penyertaan modal sebesar 2,96 miliar dan untuk membayar utang pokok dan tempo sebesar 11,23% atau sebesar 89,28 miliar lebih dari 574,91 miliar lebih menjadi 664,19 miliar lebih. Belanja bunga tetap atau tidak mengalami perubahan sebesar 9 miliar. Belanja subsidi berkurang 75,72% atau sebesar 409,21 juta lebih dari 540,21 juta lebih menjadi 131,20 juta lebih. Belanja hibah berkurang 2,43% atau sebesar 2,52 miliar lebih dari 103,51 miliar lebih menjadi 100,98 miliar lebih. Belanja bantuan sosial naik 1,198% atau sebesar 5,09 miliar lebih dari 425 juta menjadi 5,51 miliar lebih. B. Belanja modal mengalami kenaikan 8,13% atau sebesar 32,42 miliar lebih dengan rincian sebagai berikut. Belanja modal tanah tetap atau tidak mengalami perubahan sebesar 3 miliar. Belanja modal peralatan dan mesin naik 6,23% atau sebesar 7,91 miliar lebih dari 126,95 miliar lebih menjadi 134,86 miliar lebih. Belanja modal gedung dan bangunan naik 11,18% atau sebesar 7,36 miliar lebih dari 65,86 miliar lebih menjadi 73,23 miliar lebih. Belanja naik 1,54% atau sebesar 7,19 miliar lebih dari 464,82 miliar lebih menjadi 472,22 miliar lebih. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah sebulan dianggarkan sebesar 156,52 miliar lebih mengalami kenaikan 48,53% atau sebesar 75,97 miliar lebih sehingga menjadi 232,53 miliar lebih dengan rincian sekian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam pengantar nota keuangan tentang rancangan perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami berharap pada anggota Dewan yang terhormat untuk bersama-sama mencermati dan membahas rancangan perubahan APBD ini sehingga dapat merumuskan perubahan APBD yang lebih realistis dan gambaran tentang beberapa keadaan yang berkembang sehingga perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Tahapan tersebut sudah dapat kita penuhi yang ditandai dengan penyampaian dan pembahasan KUA dan BPS bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah. KUPA dan BPS P dimaksud telah memberikan gambaran tentang beberapa keadaan yang berkembang sehingga perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, perihal yang menjadi substansi dan dasar perubahan APBD sebagaimana termuat dalam perubahan kebijakan umum anggaran antara lain sebagai berikut. 1. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 906/2114/SJ tentang hasil inventarisasi dan pemetaan
mengatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK tahun anggaran 2022, DBHDR tahun anggaran 2022, DBHCHT tahun anggaran 2022, usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes. 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Saudari Maja Putri yang telah menyampaikan pandangan pembukaan sebagai berikut. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Saudara Saudari yang telah menyampaikan pandangan pembukaan sebagai dan sedangkan para pejabat yang kami hormati. Saudara kami, baik, kita tos dulu meja. Maka dilanjutkan dengan tanggapan atau jawaban saudara bupati terhadap pandangan komunikasi. Namun sebelum acara tersebut dilaksanakan, tanggapan baik, kita tos dulu meja. Pada jawaban saudara bupati saya persilakan. Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi Kalipuro. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati rekan-rekan Forkompinda Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah dan asisten, para staf ahli bupati, dan yang saya hormati Kepala Badan, Kepala Dinas Instansi Satuan Unit Kerja, insan pers serta hadirin yang berbahagia. Pada
Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara sidang paripurna pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas penyampaian pandangan fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKS, fraksi Golkar, dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang memberikan apresiasi, support, dan dukungan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Terkait dengan saran dan masukan dari fraksi Gerindra dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang penyusunan anggaran agar lebih diprioritaskan kepada bidang-bidang yang berkaitan kesejahteraan rakyat, hal ini tentu merupakan cita-cita kita semua dalam mengemban tugas dan fungsi masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita Kabupaten Lampung Tengah. Ke depan akan kita cermati untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung untuk kepentingan masyarakat. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, terkait dengan pandangan fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera akan kami cermati dan pelajari sehingga ke depan akan lebih efektif dan efisien dalam penyusunan anggaran Kabupaten Lampung Tengah. Pada seluruh fraksi yang ada, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas saran dan masukan yang telah disampaikan kepada kami. Tentunya saran dan masukan ini akan kami tidak lanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kami yakin saran dan masukan ini bertujuan demi kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan pandangan umum fraksi berkenaan dengan penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Untuk selanjutnya kami berharap kepada anggota Dewan yang terhormat untuk bersama-sama membahas rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 sehingga dapat kita rumuskan perubahan APBD yang lebih realistis sesuai harapan kita semua. Semoga niat baik yang didasari ketulusan dan keikhlasan dari kita semua untuk membangun Lampung Tengah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian atas perhatiannya dan kerjasama kami ucapkan terima kasih kepada Basusi Kampun, Ketua Basusi Kam Sekurang Nujum di Muti Upah, Maha Ngalim Puro. Selamat siang, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kami, baik, kita tos dulu ya. Hari ini kan disahkan anggaran perubahan APBD tahun 2022, Pak. Mungkin skala prioritas apa nanti untuk anggaran ini? Peningkatan sumber daya manusia, mengatasi inflasi, dan UKM. Selain itu lagi, Pak, ada yang lain? Infrastruktur. Berapa untuk anggaran infrastruktur? Nanti setelah itu nanti baru bisa kita tahu berapa strukturnya yang pas. Tapi Ini skala kan baru sementara. Perlu persetujuan kami yang tahu nanti pada saat pembahasan anggaran. Pengajuan dari PAPD berapa? Apanya? Perubahan Ya intinya hanya dari Silva loh. Hanya dari Silva dan ada bagi hasil 24 miliar. Cuman itu aja, dan stressing kami terhadap pendapatan asli daerah yang juga basal kami tingkatkan. Artinya efektivitas kinerja mereka kami pertanyakan, hanya meningkatkan penambahan PAD. program prioritas ada. Tapi PAD ada peningkatan PAD untuk Lampung Tengah sendiri. Sudah. Berapa persen? 230 dari 254 miliar. Untuk anggaran tahun 2022. Iya. Nanti untuk tahun depan lebih lagi, Pak, tingkat lagi. Insya Allah. Bertahap lah. Tahap ya. Perbaikannya bertahap.
Pak.